Yunidias, NRP 071 dari Angkatan 2016, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Persebaran Tumpahan Minyak di Perairan Pantura Jawa menggunakan satelit Sentinel-1A dengan metode Adaptive Threshold. Di mana latar belakangnya ramainya arus pelayaran di perairan Pantura, kedua banyaknya aktivitas pengeboran sumur minyak dan gas hingga menyebabkan kemungkinan terjadinya tumpahan minyak di perairan Pantura, sehingga diperlukan untuk mendeteksi secara cepat tumpahan minyak guna mengurangi dampak yang diakibatkan oleh tumpahan minyak. Salah satu metode yang digunakan adalah penginderaan jauh aktif yang memiliki keunggulan untuk melakukan akuisisi data secara independen dalam kondisi cuaca dan kemampuan akuisisi pada siang maupun malam hari. Untuk metode, yakni metode Adaptive Threshold, di mana tumpahan minyak pada citra dicirikan dengan rendahnya backscatter, maka dengan dilakukan thresholding akan memisahkan dark spot. Metode ini memiliki kelebihan untuk mendeteksi dark spot lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendeteksian secara manual. Untuk rumusan masalah, 1. Bagaimana cara mendeteksi tumpahan minyak? 2. Bagaimana cara menganalisis persebaran tumpahan minyak dengan perbedaan kecepatan angin? 3. Berapa luas dari persebaran tumpahan minyak? Untuk tujuan penelitian, 1. Melakukan pengolahan data dan analisis data tumpahan minyak dengan satelit Sentinel-1A dengan metode Adaptive Threshold. 2. Menghitung luas tumpahan minyak. 3. Membuat peta berkala dari persebaran tumpahan minyak. Untuk manfaat, 1. Melakukan pengolahan data dan analisis data tumpahan minyak. 2. Menghitung luas tumpahan minyak. Dan 3. Membuat peta berkala dari persebaran tumpahan minyak. Untuk konsep dasar tumpahan minyak di perairan pada citra radar berkaitan erat dengan dinamika laut dan mekanisme penghamburan sinyal radar atau backscatter. Secara umum, mekanisme backscatter sinyal radar di laut tidak terlepas dari gelombang. Sinyal radar dihamburkan oleh permukaan laut yang terdiri dari gelombang yang disebut capillary wave dan gravity wave. Kedua jenis gelombang tersebut terbentuk karena adanya interaksi antara massa air dengan angin. Diperlukan angin dengan kecepatan antara minimal 1-2 meter per sekon untuk membentuk capillary wave. Sementara untuk gravity wave terbentuk akibat dari pertumbuhan capillary wave. Keberadaan tumpahan minyak mempengaruhi tingkat kekasaran permukaan laut. Tumpahan minyak akan menindih capillary dan gravity wave dan mengurangi tingkat kekasaran permukaan laut dengan permukaan yang relatif lebih rata dibandingkan sekitarnya. Area dengan tumpahan minyak tersebut akan memiliki hamburan balik yang lebih rendah. Hamburan balik yang lebih rendah akan tampak gelap pada citra radar. Untuk lokasi penelitian disebutkan dengan nama lapangan X demi menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Untuk data penelitian, 1. Citra satelit Sentinel-1A dengan mode IW, dual polarisasi VV dan VH. Data merupakan produk level 1 GRD. Adapun data yang digunakan yakni pada bulan Juli 2019 hingga Maret 2020. Serta data kecepatan dan arah angin yang diperoleh dengan melakukan proses wind field estimation pada aplikasi Snap. Untuk peralatan, 1. Komputer dengan spesifikasi tinggi, 2. Software Snap untuk pengolahan data citra, 3. Google Earth untuk membuka hasil masking, lalu 4. QGIS untuk memplotting peta hasil, lalu kelima, perangkat lunak Microsoft Office. Deteksi tumpahan minyak pada radar dibatasi dengan kecepatan angin berkisar antara 2-14 meter per sekon. Berikut ini adalah tabel penampakan lapisan minyak pada citra radar pada kondisi kecepatan angin tertentu, di mana kecepatan angin yang rendah yang muncul adalah objek lookalike. Namun permasalahan yang muncul adalah bahwa sufraktan alami pada area dengan kecepatan angin di bawah 5 meter per sekon. Pada kecepatan angin yang semakin tinggi, sufraktan alami akan mudah terdisintegrasi dan larut ke dalam laut.
Dan menurut Indegard, untuk menentukan tingkat kepercayaan tumpahan minyak, data kecepatan angin merupakan faktor yang menentukan. Untuk tingkat kepercayaan tinggi, data angin yang dimiliki sebesar 6-10. Dan untuk kecepatan menengah sebesar 3-6 meter per sekon. Berikut ini adalah diagram alur. Pertama, melakukan proses subset. Lalu yang di bagian kiri merupakan proses dari Winfield estimation. Pertama, melakukan thermal noise removal, lalu apply orbit file, kemudian melakukan remove GRD border noise, kemudian menginversi nilai backscatter menjadi nilai normalized radar cross section dengan proses Winfield estimation. Lalu kemudian proses terrain correction, lalu menghasilkan data persebaran arah dan kecepatan angin. Untuk proses oil tumpahan minyaknya sendiri dimulai dengan radiometric calibration untuk mendapatkan nilai pixel yang langsung terhadap yang berhubungan langsung dengan nilai backscatter, lalu multi looking, lalu proses speckle filtering untuk menyeleksi noise. Di sini saya menggunakan filter Lee, di mana filter Lee berpengaruh dengan baik di lapisan minyak yang linear. Lalu geometric correction, kemudian oil spill detection dengan threshold, adaptive threshold. Lalu menginterpretasi secara visual, di mana ketika kecepatan anginnya rendah akan menghasilkan lookalike, dan jika kecepatan anginnya sesuai dengan rentang yang ditentukan akan menghasilkan tumpahan minyak. Lalu tumpahan minyak akan diekstraksi filter untuk mendapatkan nilai standar deviasi dan pixel. Lalu menghitung nilai presisi, kemudian menghasilkan daerah tumpahan minyak. Untuk menentukan nilai threshold, lapisan permukaan air akan memiliki nilai pixel yang berbeda. Nilai yang air yang tercemar oleh tumpahan minyak akan memiliki nilai pixel yang lebih rendah. Dari grafik di sini bisa didapatkan perbedaan antara 2-5. Nah, 2-5 itu akan digunakan untuk menentukan nilai threshold yang dipakai dalam proses adaptive threshold. Lalu klasifikasi area gelap dengan rumus presisi sama dengan standar deviasi pendeteksian 1 per standar pendeteksian 2 dikali 100%. Berikut ini hasil dan analisa. Untuk hasil filtering didapatkan hasil seperti ini. Untuk hasil Winfield estimation, oleh SNAP tidak memberikan arah angin yang definitif atau dengan ambiguitas arah sebesar 180 derajat, sehingga arah angin direpresentasikan dengan panah dua arah. Arah angin secara definitif dapat ditentukan dengan data masukan tambahan seperti pengukuran in situ. Berikut ini adalah hasil Winfield estimation. Ini untuk pada tanggal 18 Juli, ini pada tanggal 23 dan tanggal 4 September. Ini untuk hasil bulan Oktober, November, dan Desember. Lalu ini untuk hasil pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2020. Selanjutnya adalah hasil pendeteksian tumpahan minyak. Untuk data bulan Juli, dengan estimasi kecepatan angin antara 1,9 sampai 5,7. Tentang ini masih dianggap sesuai meskipun batas akhirnya berbeda 0,1 dari batas yang sudah ditentukan, namun dianggap tidak terlalu signifikan. Nilai presisi pada bulan Juli sebesar 86,56%, sehingga dapat dikatakan sebagai tumpahan minyak. Untuk hasil pada bulan Agustus,
dengan rentang estimasi kecepatan sebesar 6,8 sampai 11,7 yang masih sesuai dengan rentang yang disebutkan, dengan nilai presisi 97,81%, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah tumpahan minyak. Lalu hasil pada bulan September dengan rentang estimasi kecepatan 1,9 sampai 12,9 meter per sekon dengan nilai presisi 93,24%, sehingga dapat dikatakan sebagai daerah tumpahan minyak. Untuk pada bulan Oktober dan November dengan tanggal akuisisi data tanggal seperti berikut. Ditemukan area gelap dengan ukuran yang cukup besar dan memanjang pada pendeteksian bulan Oktober dengan kecepatan angin yang rendah. Ini tidak dapat dikatakan sebagai tumpahan minyak karena kecepatan anginnya yang rendah. Lalu pada bulan Desember juga masih ditemukan area hitam dengan nilai estimasi kecepatan angin yang rendah. Dan pada bulan Januari, estimasi kecepatan anginnya sebesar 44,9 sampai 8,6 meter per sekon. Area gelap tersebut merupakan tumpahan minyak, namun karena bentuknya yang memanjang dan membentuk garis lurus, area tumpahan tersebut dapat dimungkinkan diakibatkan karena aktivitas pelayaran kapal, dengan nilai estimasi sebesar 96,66%. Lalu pada pendeteksian bulan Februari dengan nilai kecepatan angin yang masih rendah, namun ditemukan daerah putih yang menyerupai awan. Area tersebut merupakan efek scattering dari hidrometeor yang berada di atmosfer. Sementara area gelap tersebut merupakan fenomena hujan pada permukaan laut. Pada deteksi bulan Maret, kecepatan angin masih rendah sehingga tidak dapat dikatakan sebagai daerah tumpahan minyak. Area hitam yang berupa lookalike didefinisikan sebagai fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme autotrof yang mampu mensintesis senyawa organik yang kompleks melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan energi matahari dan pigmen klorofil. Pada umumnya, fitoplankton laut terdiri dari alga. Untuk menguatkan argumen terkait jenis lookalike berupa fitoplankton, terumbu karang atau ikan yang mati, diperlukan analisis dari produk satelit optik dengan data oseanografi lainnya seperti SST dan konsentrasi klorofil A sehingga bisa didefinisikan jenisnya. Berikut ini adalah hasil perhitungan luas dengan rumus resolusi spasial dikali jumlah piksel. Untuk kesimpulan, metode threshold adaptif dapat digunakan dalam pendeteksian tumpahan minyak. Hal tersebut didukung dengan data pada bulan Juli, Agustus, September, dan Januari memiliki nilai presisi lebih dari 70% dan nilai kecepatan angin yang sesuai dengan rentang yang disebutkan. Selain itu, tingkat kepercayaan untuk data pendeteksian tumpahan minyak bulan Agustus dan September adalah tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun untuk pada bulan Juli dan Januari dengan tingkat kepercayaan yang menengah. Untuk data pengamatan pada bulan Oktober, November, Desember, Februari, dan Maret, area hitam yang terdeteksi tidak dapat dikatakan sebagai tumpahan minyak karena memiliki estimasi kecepatan angin yang rendah. Luas tumpahan minyak di perairan Pantura menunjukkan pada bulan Juli sebesar 18,79 km persegi. Pada bulan Agustus sebesar 15,08 km persegi. Pada bulan September sebesar 19,68 km persegi. Dan pada bulan Januari sebesar 8,62 km persegi. Untuk saran, dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan metode ini dapat digunakan untuk pemantauan secara berkala pada perairan yang terdampak tumpahan minyak maupun adanya aktivitas pertambangan minyak dan aktivitas pelayaran. Hal ini dikarenakan metode adaptif threshold mampu mendeteksi tumpahan minyak secara efisien, sehingga dapat dilakukan penanggulangan dari dampak tumpahan minyak. Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya sinergitas antara citra radar dan data tambahan atau pendukung untuk menghindari adanya kesalahan deteksi tumpahan minyak pada citra radar. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan terdapat validasi luas
dan penggunaan variabel lain seperti SST dan klorofil A maupun data citra pasti lainnya untuk mengidentifikasikan area hitam yang bukan tumpahan minyak. Berikut ini adalah hasil dari pendeteksian bulan Juli. Lalu ini pada bulan Agustus. Dan ini pada bulan September. Ini untuk bulan Januari. Dan ini pada penggabungan dari seluruh bulan pendeteksian. Terima kasih.